Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar para netizen? Saya Muhammad Zaid Nafan, salah satu warga LPDP Angkatan PK 166. Mohon maaf sebelumnya jika ada suara background hujan karena memang di sini sedang hujan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit mengenai fenomena di media sosial yang saat ini banyak sekali terjadi, yang diistilahkan dengan echo chamber. Nah, apa sih sebenarnya echo chamber itu? Nah, kalau kita lihat, di sini ya. Nah, ini adalah suatu fenomena echo chamber yang memang sudah terjadi saat ini ketika kita menggunakan media sosial. Nah, kalau dari definisinya sendiri, echo chamber itu adalah suatu lingkungan di mana seseorang hanya menemukan keyakinan atau pendapat yang sesuai dengan keyakinannya sendiri. Sehingga pandangan mereka semakin kuat dan ide alternatif yang lain itu tidak akan menjadi pertimbangan khusus. Misalkan seseorang atau kita ketika menggunakan media sosial kemudian mengklik suatu link menuju ke berita A. Nah, tingkah laku ini akan direkam oleh media sosial sehingga nantinya media sosial akan menampilkan berita-berita yang berkaitan erat dengan berita A tadi atau berita yang memiliki relasi dengan berita A. Nah, bayangkan saja jika ini terjadi secara terus-menerus. Nah, tanpa disadari itu akan berpengaruh pada cara pandang kita, ya, berpengaruh juga terhadap pola pikir kita. Nah, ketika kita menggunakan media sosial untuk saat ini, itu kita sangat mudah menemukan kawan atau teman yang memang seide dengan kita. Nah, biasanya itu akan tampil pertama kali ketika kita membuka media sosial. Misalkan kita membuka Twitter, kemudian kita memfollow orang A misalkan. Nah, ternyata banyak follower orang A ini yang menjadi follower B. Maka nanti Twitter juga akan merekomendasikan, kamu ini loh cocok dengan kamu orang B ini. Nah, silahkan di follow. Nah, itu yang terjadi di media sosial. Nah, sekarang sebenarnya ada cara yang mudah agar kita bisa mendeteksi echo chamber itu. Nah, jawab saja dari 3 pertanyaan ini. Kalau semua jawaban dari suatu konten itu ya, maka konten itu adalah berpotensi mengandung echo chamber. Itu pertanyaannya yang pertama, apakah cenderung hanya memberikan satu perspektif pada suatu masalah? Kemudian apakah sudut pandang itu didukung oleh rumor atau bukti yang tidak lengkap? Kemudian apakah fakta diabaikan setiap kali bertentangan dengan sudut pandang itu? Nah, kalau ini semua jawabannya iya, maka konten berita berpotensi mengandung echo chamber. Nah, hati-hati ketika kita membuka link atau konten tersebut. Oke, selanjutnya ada namanya fenomena filter bubble. Nah, filter bubble ini jadi, ini ya, di dalam contohnya, ini ada seseorang, contohnya saja sedang menggunakan media sosial, dia terkurung oleh suatu bubble. Nah, bubble ini dia akan ibaratnya mengurung seseorang sehingga dia tidak bisa berpikir bebas ke depan, tidak bisa berpikir hal yang lain. Jadi dia hanya berpikirnya ya hal-hal itu saja, ya. Karena apa? Karena itu tadi, ketika membuka media sosial, yang pertama kali terlihat itu adalah suatu konten yang menurut algoritma media sosial itu cocok dengan kita, ya. Apa itu media sosial atau berita dan sebagainya. Jadi memang media sosial itu memiliki langkah-langkah tersendiri atau algoritma untuk mendeteksi potensi kesukaan kita terhadap sesuatu. Nah, akibat yang terjadi dari echo chamber dan filter bubble itu adalah terjadinya polarisasi di masyarakat. Ya, jadi nanti masyarakat yang seharusnya berkumpul seperti ini ya, menyatu bersatu pada satu
masyarakat tertentu, karena adanya echo chamber atau filter bubble, nah masyarakat akan terjadi polarisasi. Jadi akan ada dua kutub, yang kutub A, ya, kutub B. Nah ini yang saling kontradiksi. Nah itu hati-hati. Nah, oke, itu kira-kira mengenai echo chamber. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.